Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septra Oktiasti dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Provinsi Bengkulu tingkat 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Pada sistem reproduksi wanita, tidak hanya menghasilkan hormon dan gamet saja, namun juga harus siap untuk merawat janin yang akan berkembang dengan jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 9 bulan. Reproduksi pada wanita terdiri dari bagian eksternal dan bagian internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada dua bagian, yaitu 1. Klitoris, merupakan salah satu titik rangsang yang paling sensitif. 2. Labia majora dan labia minora. Labia majora berfungsi melindungi organ reproduksi bagian luar. Labia majora juga sering disebut dengan bibir besar. Pada saat pubertas, labia majora ditutupi oleh rambut, sedangkan labia minora letaknya di dalam bagian labia majora. Selanjutnya, struktur reproduksi bagian dalam. Terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Ovarium, yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Proses penghasilan ovum bernama ovulasi. Ovarium juga sering disebut sebagai gamet betina. Ovarium mempunyai jumlah 1 pasang, terletak pada bagian kiri dan kanan, berbentuk seperti kacang almond. 2. Oviduk atau tuba Fallopi, letaknya memanjang dari rahim menuju ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju tuba Fallopi untuk menunggu sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi janin yang akan berkembang di rahim. 3. Rahim atau uterus, ialah organ tebal yang berotot, dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin. Rahim memiliki lapisan dalam yang disebut endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Lapisan ini ketika sedang menstruasi akan meluruh. Menstruasi sering dikenal sebagai meluruhnya bagian endorium akibat ovum yang tidak dibuahi oleh sperma. 4. Mulut rahim atau serviks. Bagian ini sering terkena kanker, yaitu kanker serviks. 5. Vagina, merupakan bagian berotot tetapi elastis, merupakan saluran penghubung serviks ke dalam tubuh. Letaknya di belakang kantung kemih, lebih rendah dari rahim, yang berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.